James Owen Sullivan. Apakah kalian tahu nama siapa itu? Itu adalah nama asli sang drummer Avenged Sevenfold yang telah meninggal. Ia mempunyai banyak nama selain The Rev. Ia biasa dipanggil The Reverend Ptolomeo Plagu, Radhead, Mr. Plagu, dan Jimmy. Berikut ini adalah biografi dari The Rev. Peringatan, jika kalian mengidolakan The Rev, kalian boleh meniru semua sisi positif dari The Rev. Tapi ingat, jangan pernah untuk meniru sisi negatif dari The Rev. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video di channel saya ini ya. Oke, kita mulai. Goes down. I can drum with this. Oh, I can drum with this. I can drum with this. And then Sevenfold in their sticky situations. I can drum with this. Lahir dengan nama James Owen Sullivan, anak dari pasangan Joseph Sullivan dan Barbara Sullivan ini lahir pada tanggal 9 Februari 1981 di Huntington Beach, California. Ia memiliki dua saudara perempuan yang bernama Katie dan Kelly. Ia dibesarkan di lingkungan Katolik. Masa kecil hingga remaja, Jimmy terbilang cukup badung. Ia beberapa kali dikeluarkan dari sekolah dan tercatat pernah 7 kali masuk penjara karena perkelahian. Saat semasa kecil, Jimmy sangat nakal dan keras kepala. Ia sering dikeluarkan saat ia masuk di sekolah. Seperti saat dia masuk sekolah Katolik bersama Matt Shadows, tapi ia dikeluarkan saat berada di kelas 2. Dia juga dikeluarkan dari sekolah saat di Huntington Beach High School karena ia menjadi pembuat masalah. Dan juga dia dikeluarkan dari sekolah alternatif. Kecintaan pada alat musik drum dimulai pada saat usia 5 tahun. Ia mendapatkan sepasang stick drum pertamanya. Padahal orang tua Jimmy mengharapkannya belajar main piano. Namun, ia menolak. Tapi sebenarnya, diam-diam ia selalu mengikutinya. Saat usianya ke-10 tahun, orang tuanya mengajak Jimmy bertemu dengan Janet Urett yang bekerja di Harbor College untuk menonton sebuah pertunjukan perkusi yang kemudian memperkenalkan Jimmy dengan alat musik yang dimainkan bukan dengan alat musik, tetapi dengan botol dan berbagai perabotan lain. Ternyata, jiwa musik Jimmy sudah mulai tertularkan sejak kecil oleh orang tuanya. Pada usia 12 tahun, ayahnya mengajak untuk menonton konser Metallica. Ayahnya mengarahkannya agar mengerti dan menyukai selera musiknya seperti band Slayer dan Pantera. Begitupun dengan ibunya, yang juga menyukai band Primus. Bahkan pernah pada suatu waktu, ibunya mengajak Jimmy dan Sinister untuk menonton konser Primus kala itu. Dari situlah terbentuk gaya permainan drumnya yang terinspirasi dari Pantera, Slayer, Dream Theater, Metallica, bahkan Rush. Jimmy pernah bergabung dengan percussion ensemble di Harbor College, Los Angeles, dari kelas 6 hingga 8. Setahun setelah memiliki drum setnya sendiri, Jimmy sudah mampu memainkan The Black Page bersama mahasiswa di sebuah ensemble perkusi yang digelar oleh gurunya. Sebelum ia mempunyai drum sendiri, Jimmy sering menggunakan drum milik temannya dari berbagai ukuran. Hingga pada usia 13 tahun, ia akhirnya memiliki drum setnya sendiri. Ketika mendapatkan drum, Jimmy sangat excited dengan drumnya. Ia bermain dengan sangat gembira hingga tidak terkendali. Sampai-sampai orang tuanya menunda untuk mencarikannya guru untuk mengajari Jimmy bermain drum karena takut Jimmy tidak bisa mengontrol kegembiraannya. Ada kejadian unik mengenai drum set pertamanya yang ia minta dengan secara brutal. Pada suatu hari ia menginginkan sebuah drum, namun hingga 2 bulan lamanya, orang tuanya Jimmy tidak kunjung memberikannya drum. Akhirnya Jimmy kalap dan mengarahkan meja ke kepala saudara-saudara perempuannya. Alhasil, mau tak mau ibunya harus membelikannya drum agar Jimmy tidak merusak semua perabotan rumahnya. Jimmy adalah pribadi yang sangat atraktif sekaligus badung. Jimmy dikenal sebagai badut di kelas. Ia sering dikirim ke ruang guru karena suka membuat lelucon konyol dan lucu. Orang tua Jimmy bahkan sampai kewalahan mengajarkan nilai kedisiplinan kepada dirinya. Bahkan pada usia 15 tahun, Jimmy dan temannya pernah ditangkap karena ketahuan sedang mencuri di sebuah toko elektronik. Mereka ditangkap dengan pasal pencurian bersenjata.
Sejak pertemanannya dengan Matt Shadow saat mereka bermain untuk tim basket yang sama, pertemanan mereka semakin kuat, dan juga dengan masalah-masalah yang mereka buat bersama, hingga akhirnya ia dipecat dari tim basket di Huntington Beach High School. Ia juga pernah ditawari untuk bergabung dengan band pertama Matt Shadow, yaitu Successful Failure, karena ia beranggapan bahwa Jimmy terlalu bagus untuk bermain dengan band tersebut. Jimmy pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang perfeksionis. Jimmy juga sudah membubuhi badannya dengan tato sejak usia 15 tahun. Ia mempunyai tato terlarang di bagian tubuhnya yang tidak dapat ia perlihatkan kepada publik. Katanya, tato itu seperti ada setan yang sering menyerang tubuhnya di malam hari. Tapi Jimmy suka buka baju saat manggung. Dia sengaja karena ingin memamerkan tato yang ada di sekujur tubuhnya. Terus tato terlarangnya yang di mana? Mungkin tato yang dimaksud adalah bagian yang ada di belakang lehernya ini. Jimmy mulai bergabung dalam berbagai band saat ia duduk di bangku SMA. Band pertamanya adalah Suburban Legends. Band ini beraliran ska. Setelah itu, Jimmy mendirikan Avenged Sevenfold. Jimmy dan Sinister Gates membuat band bernama Pinkly Smooth. Di band itu, Jimmy sebagai lead vokal sekaligus pianis. Pinkly Smooth merupakan band dengan aliran avant-garde metal dan merupakan side project dari Radhead atau biasa dikenal dengan Jimmy, di mana di Pinkly Smooth dia menjadi vokalis utama. Band ini dibentuk pada musim panas tahun 2001 di Huntington Beach, California, dengan Dave sebagai vokalis bersama gitaris Avenged Sevenfold, Sinister Gates. Di posisi bass ada Buck Silverspur dan di posisi drum ada D-Rock. Band ini merilis hanya satu album saja, yaitu Unfortunate Snort, dan direkam di Buckten Records. Band ini diisi dengan beberapa crossover punk, ska, dan avant-garde. Mantan basis Avenged Sevenfold yaitu Justin Markham juga ikut mengisi beberapa lagu Pinkly Smooth pada keyboard dan piano dalam album ini. Tetapi setelah itu dia mengambil keputusan untuk keluar dari band Pinkly Smooth ini. Setelah album pertama mereka selesai dirilis, mereka tidak pernah lagi membuat album baru. Dan mereka kembali ke band masing-masing. Dan ini adalah track lagu-lagu mereka. Setelah itu, ia bergabung dengan Avenged Sevenfold di usia 18 tahun, saat masih duduk di bangku SMA. Dan mereka merekam album Sounding the Seven Trumpet di tahun 2001, di tahun 2003 album Walking the Fallen, di 2005 ada City of Evil, di tahun 2007 ada album self-titled Avenged Sevenfold, dan di tahun 2008 mereka merilis album Live in the LBC and Diamonds in the Rough. Jimmy adalah seorang multi-talent karena ia bisa memainkan drum, gitar, bass, piano, vokal, backing vokal, dan seorang penulis lagu. Aslinya ia merupakan pemain drum. Vokalnya bisa teman-teman dengar saat ia bergabung dengan Pinkly Smooth sebagai vokalis, drummer, dan pianis. Sementara pengetahuan tentang gitar, bass, piano, backing vokal, drum, dan sebagai penulis, ia tampilkan di lagu-lagu Avenged Sevenfold. Kemahirannya sebagai seorang pianis bisa teman-teman dengar di lagu Warmness on the Soul, di mana part pianonya adalah fokus utama dari lagu tersebut. Backing vokalnya bisa teman-teman dengar di lagu Avenged Sevenfold yang berjudul A Little Piece of Heaven, Brompton Cocktail, Gunslinger, Lost, Critical Acclaim, dan sebagainya. Band ini menjadi sangat populer dan memenangkan MTV Music Award untuk Best New Artist pada tahun 2006. Dan pada tahun 2009, dalam nominasi beberapa drummer terbesar di dunia yang dilakukan oleh majalah Rhythm, The Rev mendapatkan tempat sebagai drummer ke-41 terbesar sepanjang masa. Dan ia termasuk pemain drum terhebat di dunia yang berada di urutan ke-9. First ones I remember are Nightmare on Elm Street and Friday the 13th. But Child's been Play. big fans since then. Yeah, Child's Play. It's like 7 or something. Secara pribadi, Jimmy mempunyai 6 mobil yang dipakainya bergantian selama 1 minggu. Mobilnya sering diparkir di Laundromat, pusat laundry self-service di Amerika. Ia pernah dikabarkan tinggal di tempat laundry tersebut. Jimmy juga pernah tinggal serumah dengan Sinister dan ayahnya.
Jimmy memiliki pasangan hidup bernama Liana Silver McFadden. Namun, menurut orang tuanya, Jimmy tidak pernah menikah dengan Liana. Tetapi Jimmy memproklamirkan bahwa Liana adalah pasangan hidupnya. Mereka berdua mempunyai tato dengan nama masing-masing di jari manis mereka, dan tato angka 16. Mereka berdua mempunyai iguana peliharaan yang mereka namai dengan Mr. Bungle. Mr. Bungle atau Mr. Bungle ini tulisannya. Gak tahu deh. Jimmy juga dikabarkan punya 5 drum set di dalam rumah yang mereka tinggali bersama. Fakta menariknya, Jimmy selalu membawa lip balm karena ia merasa bibirnya sangat kering. Jimmy juga dikabarkan mampu push up lebih dari 100 kali. Jimmy juga ternyata memiliki fobia, yaitu ketakutan terhadap laba-laba. Namun pada video klip lagu Afterlife, ia berhasil mengalahkan rasa takutnya demi fansnya di seluruh dunia. I can drum with this, but then sevenfold in their sticky situations. I can drum with that. Tanggal 27 Desember tahun 2009, personel Avenged Sevenfold sedang berada di resepsi pernikahan teman mereka yang bernama Matt Berry di rumahnya Huntington Beach, California. Seseorang menyarankan untuk melanjutkan pesta di rumah Matt Shadow, tapi dengan sopan, sang frontman menolak ide tersebut karena dia ingin bangun jam 6 pagi untuk pergi bermain golf di Santa Barbara, dan dia tidak ingin dalam kondisi mabuk saat berkendara. Itu isyarat untuk temannya Sinister Gates, Zeki Viggens, dan Johnny Christ untuk bilang selamat malam juga. Tetapi sang drummer Jimmy yang menyukai pesta memutuskan untuk lebih bersenang-senang dan lenyap dalam malam bersama teman-temannya. Happy as a clam, kata Matt Shadow. Pesta itu mungkin berakhir lebih cepat, tapi pesta tidak akan berakhir untuk Jimmy, kata Matt Shadow. Jimmy seperti seseorang yang mau hangout dengan siapapun, kapanpun dan apapun yang mereka minta. Dia bisa berteman dengan siapapun. Malam itu Jimmy sangat bergembira. Dia bermain piano, menyanyi, seakan-akan tamu lainnya hanya duduk dan menikmati tingkahnya. Dan dia semakin terlihat seperti orang gila dengan brewoknya itu. Dia hanya bermain-main dengan 5 minuman, karena begitulah caranya untuk bersenang-senang. Kemudian, kira-kira jam 6 pagi, dia meninggal, kata Matt Shadow. Pada tanggal 28 Desember tahun 2009, berita mengejutkan datang bahwa Jimmy telah meninggal. Dari hasil otopsi yang dilakukan di Orange County Deputy Coroner oleh Michelle Segal, dia mengonfirmasi bahwa Jimmy meninggal akibat overdosis alkohol dan drugs. Ditemukan beberapa zat berbahaya pada jasad Jimmy seperti oksikodon, oksimorfon, diazepam, dan etanol. Ditemukan juga bahwa Jimmy mengalami pembesaran hati yang tidak wajar yang ternyata memang sudah pernah diidapnya sejak kecil. Oksikodon adalah penghilang rasa sakit pengganti kodein. Oksimorfon adalah obat penghilang rasa sakit mirip morfin. Diazepam atau nordiazepam adalah obat kecemasan. Dan etanol adalah minuman keras dalam alkohol. Dalam penyelidikan juga ditemukan bahwa hati The Rev atau Jimmy juga mengalami pembesaran yang tidak wajar. Sebelum kematiannya, Jimmy sempat merekam salah satu lagu yang berjudul Fiction. Lagu ini diciptakan The Rev 3 hari sebelum dia meninggal, dan awalnya lagu ini berjudul Death. Setelah kematiannya, Liana Silver, pasangan dari Jimmy, tidak pernah terdengar lagi kabarnya saat ini. Oke, itu tadi adalah biografi dari drummer legend dari Avenged Sevenfold. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kita akan kembali di video berikutnya. Best day of my life last night. Best day of my life last night. See, I got the high highs and low lows.